أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Alhamdulillah, itulah surah An-Nazi'at dari ayat 1 sampai 31. Anaknya Bu Guru yang ada di rumah, setelah kalian murojaah surah An-Nazi'at, langsung kalian murojaah surah An-Naba ya, agar An-Naba'nya tidak dilupa. Nah, surah An-Naba'nya Ibu Guru juga sudah mengirimkan audionya ke WA Group. Jadi anaknya Bu Guru boleh murojaah sambil mendengarkan audionya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran tematik. Muatan matematika. Pengukuran suhu dengan satuan. Tema 8, subtema 4, pembelajaran 3. Muatan matematika. Pengukuran suhu dengan satuan tak baku. Apa itu suhu? Suhu merupakan ukuran panas atau dingin suatu benda. Jika suhu suatu benda semakin tinggi, benda tersebut akan semakin panas. Jika suhu suatu benda semakin rendah, benda tersebut akan semakin dingin. Kita dapat merasakan suhu dengan menyentuhnya. Kita dapat menyentuh benda dingin seperti es,
Kita juga dapat menyentuh benda yang suhunya normal seperti buku. Nah, di sini coba perhatikan ada 3 benda yang Ibu Guru akan tunjukkan ke kalian. Ini yang pertama adalah es batu. Semua pasti punya es batu di rumah ya. Nah, es batu ini jika kalian pegang, suhunya pasti dingin ya. Kemudian ada air mendidih. Nah, ketika ada air mendidih, jangan pernah menyentuhnya. Jadi anaknya Bu Guru, jika kita ingin mengetahui apakah suhu benda tersebut panas atau dingin, nah seperti contoh ini air mendidih jangan disentuh, tapi didekati saja. Kalau kita mendekat, pasti kita bisa merasakan bahwa benda tersebut suhunya panas. Kemudian yang ketiga, air dari keran. Nah, air dari keran ini bersuhu normal, ya, tidak panas dan tidak dingin. Nah, inilah ketiga benda. Ada benda yang bersuhu dingin, ada benda bersuhu panas, dan ada benda yang bersuhu normal. Selanjutnya pembelajaran 4. Muatan bahasa Indonesia. Menuliskan kalimat permintaan tolong. Kita pernah meminta bantuan kepada orang lain, pasti pernah ya. Saat meminta bantuan, lakukanlah dengan santun. Gunakanlah kata tolong. Jangan pernah lupa untuk menggunakan kata tolong ketika kita ingin meminta bantuan orang lain. Nah, setelah menerima bantuan, kita wajib mengucapkan terima kasih. Nah, di sini ada contoh percakapan. Percakapan di bawah ini terdapat permintaan tolong. Nah, di sini ada Mei dengan Jonas, ya, ada ibunya juga Mei. Mei mengatakan bahwa Jonas, tolong bantu aku menjaga posko bersama ya. Kemudian Jonas menjawab, baik Mei, akan aku lakukan. Kemudian si Mei menanggapi, terima kasih Jonas. Nah, inilah percakapan yang singkat antara Mei dengan Jonas. Mei meminta tolong kepada Jonas, Mei meminta tolong dengan kalimat yang santun. Nah, setelah ditolong Jonas, Mei mengucapkan terima kasih. Muatan SBDP, membuat kreasi dari tanah liat. Ini tanah liat sudah pernah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya tentang tanah liat ya. Jadi tanah liat ini merupakan salah satu bahan lunak. Tanah liat ini mudah dibentuk menjadi karya kerajinan. Ya, lunak, lentur, tidak keras. Ya, jadi mudah dibentuk untuk menjadi sebuah karya kerajinan. Jadi proses pembuatan kerajinan tanah liat ini sangat mudah. Kita bisa menggunakan tangan atau cetakan. Nah, tanah liat ini dapat diubah sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Seperti contoh yang ada di layar kalian, ini adalah karya kerajinan yang berbentuk bunga, ya, terbuat dari tanah liat. Bolehlah anaknya Ibu Guru kalau di dekat rumahnya terdapat tanah liat, boleh kalian praktekkan karya kerajinan apapun yang kalian inginkan bentuknya. Tapi ada pengganti tanah liat yang bisa kita gunakan, yaitu plastisin. Pasti anaknya Guru tahu ya, plastisin itu apa. Jadi plastisin itu bahannya lunak, bisa kita bentuk sesuka kita ya, sama seperti tanah liat. Jadi plastisin ini pengganti tanah liat. Tapi ini bukan tugas kalian ya, jadi Bu Guru enggak menyuruh kalian untuk membuat karya kerajinan ini. Cuman kalau kalian memiliki tanah liat atau plastisin di rumah, alangkah bagusnya kalau kalian praktekkan di rumah ya nak ya. Baiklah anaknya Bu Guru yang ada di rumah, tugas kalian hari ini yang pertama yaitu buku bupenanya. Di situ sudah ada tuliskan kalimat permintaan tolong, gunakan kata-kata berikut. Yang pertama buku, yang kedua papan tulis, yang ketiga pensil, yang keempat banjir, yang kelima air. Jadi gunakan kata-kata ini untuk membuat kalimat permintaan tolong. Kalian tuliskan di buku tematik berwarna merah dengan tulisan yang sangat rapi. Kemudian tugas yang kedua yaitu wajib menyetorkan hafalan. Wajib ya nak ya, karena kita belajar tinggal seminggu lagi. Jadi anaknya Bu Guru mari berlomba-lomba ya untuk
menyetorkan tugas-tugasnya yang tertinggal, kemudian menuntaskan segala hafalan yang pernah ibu guru berikan, seperti surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Kautsar, dan 7 surah ini ya, usahakan kalian hafal nak sebelum naik kelas 2. Dan wajib untuk menghafal surah An-Naba. Jadi yang belum hafal An-Nabanya, masih ada waktu sedikit lagi untuk kalian menghafal surah An-Naba. Ya, untuk anak ibu guru yang sudah hafal An-Naba, boleh kalian murojaah terus di rumah, mengulanginya terus supaya tidak dilupa. Karena nanti di kelas 2 akan dites sama ibu guru kelas 2-nya kembali untuk menghafal surah An-Naba. Ya, silahkan dikerjakan tugas bupenanya dan hafalannya disetorkan hari ini ya nak ya. Yang sudah hafal An-Naba boleh lanjut ke An-Nazi'at untuk menyetorkan surah An-Nazi'atnya ke WA pribadi Bu Guru. Sekian dari Bu Guru. Bu Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.